kota Kalkuta yang bising dan penuh luka, di antara bau busuk dan jalanan sempit yang dilupakan dunia, seorang perempuan mungil berjalan pelan membawa secercah harapan. Bersarung sari putih bergaris biru, tubuhnya ringkih tapi hatinya kuat seperti baja. Namanya Teresa. Dunia mengenalnya sebagai Santa Teresa dari Kalkuta. Ia bukan lahir dari kemewahan. Ia tidak memimpin dari mimbar, tapi dengan tangan kosong dan hati penuh cinta, ia mengguncang dunia. Ia lahir sebagai Agnes Gonja Boiaxiu pada 26 Agustus 1910 di Makedonia. Dalam keluarga Katolik Albania yang sederhana, Agnes tumbuh sebagai anak yang taat dan penuh kasih. Ayahnya meninggal saat ia masih remaja. Ibunya membesarkannya dengan teladan kasih. Di usia 18 tahun, Agnes membuat keputusan besar, meninggalkan keluarganya untuk menjadi biarawati. Ia bergabung dengan Suster Loreto, belajar di Irlandia, lalu diutus ke India. Di sanalah ia mendapat nama baru, Suster Teresa. Awalnya, Teresa menjadi guru di sekolah elit untuk anak-anak kaya. Tapi hatinya mulai gelisah. Ia melihat anak-anak lain di luar pagar sekolah, bermain di lumpur, kelaparan, dan terlantar. Pada 10 September 1946, dalam perjalanan dengan kereta menuju Darjeeling, ia mengalami panggilan dalam panggilan, sebuah pengalaman rohani yang mendalam. Ia merasa Tuhan memanggilnya untuk meninggalkan biara dan melayani yang paling miskin dari yang miskin. Baginya, itu bukan sekadar mimpi, itu adalah panggilan hidup. Ia akhirnya meninggalkan kenyamanan biara, mengganti jubahnya dengan sari putih sederhana, dan turun ke jalan-jalan Kalkuta tanpa uang, tanpa pengaruh, dan hanya bermodalkan iman. Awalnya banyak yang mencibir, tetapi Teresa tak goyah. Ia mulai merawat mereka yang sekarat di pinggir jalan, membersihkan luka, memberi makan, bahkan menggendong orang yang dianggap najis oleh masyarakat. Ia mendirikan misionaris cinta kasih pada tahun 1950. Misinya sederhana, melayani Yesus dalam diri orang yang paling miskin. Salah satu karya paling menyentuhnya adalah pendirian Nirmal Hriday, rumah perawatan bagi orang sakit dan sekarat. Di sana, orang-orang yang biasanya mati sendiri di jalan meninggal dalam pelukan kasih dengan senyum dan doa. Teresa tidak hanya merawat tubuh, tetapi juga hati. Ia memberikan martabat bagi mereka yang selama ini hanya dipandang jijik atau tak layak hidup. Seiring waktu, pelayanannya menarik perhatian dunia. Kongregasinya tumbuh, hadir di lebih dari 130 negara. Ia menerima banyak penghargaan, termasuk Nobel Perdamaian pada tahun 1979. Tapi Teresa tetap rendah hati. Saat diberi karpet merah, ia lebih suka jalan di tanah. Ketika ditanya, "Apa yang bisa kami lakukan untuk membantu dunia?" Ia menjawab, "Pergilah, pulang, dan cintailah keluargamu." Teresa wafat pada 5 September 1997 di usia 87 tahun. Dunia berduka, tapi juga bersyukur. Ia diberi penghormatan negara, meski seumur hidupnya ia hidup dalam kemiskinan.
pada 4 September 2016, ia dinyatakan santa oleh Paus Fransiskus. Gereja dan dunia menyebutnya Santa Teresa dari Kalkuta, pelindung bagi mereka yang ditinggalkan, dilupakan, dan terbuang. Di dunia yang terus mencari kekuasaan, pengaruh, dan pengakuan, Teresa mengajarkan jalan yang berlawanan, menunduk, melayani, dan mencintai. Ia tidak mendirikan kerajaan, ia membasuh kaki. Ia tidak punya tahta, tapi hatinya menjadi rumah bagi ribuan orang. Ia tidak banyak berbicara, tapi tindakannya bersuara keras. Dan mungkin seperti katanya, kita tidak bisa melakukan hal-hal besar, tapi kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar.